Belakangan ini viral di media sosial video rudal Iron Dome yang mengalami error atau malafungsi dan gagal meluncur di sekitar Tel Aviv, Israel. Alih-alih menyergap roket Hamas, rudal Iron Dome itu justru jatuh menukik ke kawasan permukiman Israel sendiri. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sistem Iron Dome Israel diluncurkan untuk menyergap roket yang ditembakkan dari jalur Gaza pada Minggu 5 November 2023 malam waktu setempat. Di antara gelombang rudal Iron Dome yang ditembakkan, terdapat satu yang mengalami malafungsi. Rudal Iron Dome tersebut sempat melaju sebentar usai ditembakkan, kemudian jatuh menukik di wilayah Israel. Jurnalis Al Jazeera yang berada di Yerusalem Timur, Hamdan Salhut, melaporkan bahwa penampakan Iron Dome yang gagal meluncur itu juga terlihat di wilayahnya. Otoritas Israel telah angkat bicara mengenai malfungsi Iron Dome ini. Otoritas Israel melaporkan tidak ada korban atau kerusakan yang ditimbulkan insiden tersebut. What time is it? 9? 10? Jesus Christ. Shit. 10 o'clock, of course. Now they're on their head. 1, 2. مطاخ النار. That was fuck. مطاخ Not النار. getting it. Not getting it. 3. Not be landing. 4. No, 4 hitting. 5. 6. In about 30, 40. Wow. 8. 10. There's another one. Look, another one. مطاخ هناك. The ones are hitting. No, that's not one. That was Give it about 30 seconds. About 30 seconds we hear. Let's go. עוד יציאות. And that's amazing. You see it and then you hear it. It takes like 30 seconds to a minute. Still. You're gonna feel these. Ramai beredar rekaman memperlihatkan detik-detik serangan udara dan tank Israel secara membabi buta menghancurkan Gaza. Israel mengklaim serangannya ini menargetkan kelompok Hamas. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 6 November 2023. Tampak bangunan yang hancur lebur ditembaki proyektil tank. Para tentara juga menggunakan senapan laras panjang menembak ke sejumlah arah yang diduga ditempati pejuang Hamas. Serangan udara Israel juga meluluh lantakan wilayah Gaza. Dikutip Kompas.com, Israel memang melanjutkan pengepungannya terhadap jalur Gaza sepanjang malam hingga Senin 6 November 2023. Konflik dimulai setelah Hamas dari jalur Gaza menerobos tembok pemisah Israel yang sangat dibentengi pada 7 Oktober 2023 dan menyerang sebuah festival musik terbuka dan komunitas perbatasan Israel. Israel melancarkan serangan udara ke jalur Gaza dan menutup jalur tersebut dari makanan, bahan bakar, dan pasokan lainnya sebagai pembalasan atas serangan berdarah tersebut dan bersumpah untuk menghancurkan kelompok Hamas. שלוש, שתיים, אחד. בביצוע. מסתכל טיפה. אלפא. אחת. יפה, פגיעה טובה. ארבע. שתיים. אחד. Seorang menteri dari partai ekstremis Otzma Yehudit mengatakan salah satu pilihan Israel saat perang sekarang ini adalah menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan radio call bernama apakah bom atom nuklir harus dijatuhkan di daerah kantong tersebut, Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu mengatakan dijatuhkannya bom nuklir di jalur Gaza merupakan kemungkinan terbesarnya demi perdamaian kedua belah pihak. Eliyahu adalah seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben Gvir
pasir. Ia bukan bagian dari kabinet keamanan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di masa perang. Juga tidak memegang kendali atas kabinet perang yang mengarahkan perang melawan kelompok teror Hamas. Eliyahu juga menyuarakan keberatannya atas izin masuk bantuan kemanusiaan apapun ke Gaza. Menurutnya, semua yang berada di jalur Gaza adalah bagian dari Nazi. Dia juga mendukung perebutan kembali wilayah jalur Gaza dan memulihkan pemukiman di sana. Ditanya tentang nasib penduduk Palestina, Eliyahu menyebut seharusnya mereka bisa pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir. Dia mengatakan bahwa siapapun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas tidak boleh terus hidup di muka bumi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru tidak setuju atas saran dari Eliyahu tersebut. Sepekan setelah melancarkan operasi darat ke dalam Gaza, pasukan Israel dilaporkan sudah secara total mengepung kota utama wilayah kantong pantai Palestina tersebut. Sejumlah pengamat militer menyebut hasil yang diraih Israel sejauh ini masuk ke Gaza untuk membasmi Hamas diraih dengan susah payah. Kondisi berdarah-darah potensial akan lebih dialami tentara pertahanan Israel atau IDF seiring semakin intensifnya pertempuran di wilayah berkontur perkotaan. Dia mengatakan pasukan Israel terus merengsek maju dalam pertempuran. Dia mengklaim IDF mampu menghancurkan infrastruktur Hamas dan membunuh anggota kelompok tersebut, serta menghilangkan terowongan milik kelompok pejuang pembebasan Palestina tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ketika pasukan Israel mendekati kota Gaza, mereka menghadapi serangkaian ancaman berbeda dari Hamas saat terlibat dalam pertempuran di dalam wilayah kantong tersebut. Serangkaian kejutan dari Hamas itu berupa macam-macam cara perang gerilya kota. Di antaranya, kata IDF adalah rudal anti-tank, alat peledak improvisasi, granat yang dilemparkan ke arah pasukan, dan penyergapan yang dilakukan melalui jaringan terowongan bawah tanah. Hamas sementara itu juga telah menerbitkan beberapa video ke media sosial yang menunjukkan baku tembak sengit, tembakan roket, dan serangan drone terhadap pasukan Israel dan kendaraan lapis baja berat. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. ولعت صور يا
ربطها في قبالك. الله اكبر ولله الحمد. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هاي دباباتهم، هاي جرافاتهم، والله بإذن الله ستكون دمار ووبال عليهم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.